Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Septiani, kelas D. NPM 102200075. Prodi Akuntansi. STEMBI Bandung. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab, nafsun. Kata mufrad, jamaknya, anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan, hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Materi ini akan memfokuskan pada apa itu jiwa atau ruh, kedudukan ruh dan hawa nafsu, macam-macam nafsu berikut dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amaroh. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. 4. Uraian materi. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih, kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah, imaterial, dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Wikipedia. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh, yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Kompasiana.com. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Al-Maidah 45. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam artian ini tampak dalam Al-Quran. Para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan." Al-An'am 93. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Al-Maidah 30. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur tampak dalam Al-Quran. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Az-Zumar 42. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh, yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Sedangkan dalam pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar, alam sadar, dan keadaan tidak sadar.
Alam tidak sadar, dari dua keadaan alam tersebut yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan adalah alam tidak sadar. Oleh karena itu, dalam pandangan psikoanalisis suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia berasal dari alam tidak sadar, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik, semua berasal dari alam tidak sadar. Jika dilihat dari definisi naf dalam Al-Quran di mana naf adalah sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, maka ada sedikit kemiripan dengan definisi jiwa dalam pendekatan psikoanalisis dalam kajian ilmu psikologi barat. Namun, dalam faktor yang menyebabkan timbulnya suatu perilaku itu ada perbedaan antara konsep Islam dengan konsep psikoanalisis. Untuk mengetahui perbedaannya akan dijelaskan bagaimana pembagian jiwa dalam konsep Islam dan konsep psikoanalisis. Salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah diciptakannya an-naf jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan atau sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Allah Ta'ala telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia. Diilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sangat beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan memupuknya sehingga dapat mencapai kesempurnaan akal dan perbuatan yang membuahkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Dan sebaliknya orang tidak beruntung ialah orang yang merugikan dan menjatuhkan diri ke dalam jurang kebinasaan disebabkan melakukan perbuatan maksiat dan menjauhkan amal kebaikan dan akan mendapat siksaan di akhirat nanti. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan-Nya, maka Dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Qs. Asyams, 91:7-10. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, demi jiwa serta penyempurnanya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus, selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya, seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ada kemungkinan hal itu berarti beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid Ikrimah dan Said bin Jubair. Adapun yang mengotorinya yakni meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu 1. Nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini memuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal saleh, kebajikan kepada sesama makhluk. Nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinai cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Orang yang berada di tingkatan ini adalah orang yang sedang menuju ke taman ilahi. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainah seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Dalam agama Islam, hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28 sebagaimana berbunyi, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Nafsu ini dimiliki oleh orang yang beriman pada tingkatan khusus, hawas, atau orang-orang yang telah dekat dengan Tuhan. Jiwa yang ar-ruh, kolbu, azam, dan akal, yang mampu mengendalikan al-hawa syahwat, nafsul mutmainah, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka, jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah at-zikr. Allah Ta'ala berfirman, yaitu, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran,
dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut 29:45. Yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Qs. Ali Imran 3:191. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah ini disebut an-nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Qs. Ar-Radu, pukul 13.28. Mereka yang senantiasa tenang dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala ini akan diseru di saat menjelang kematian dan di akhirat kelak dengan seruan agung dari kerajaan langit. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Qs. Al-Fajr 89:29-30. 2. Jiwa yang arruh, kolbu, azam, dan akal, nya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu, rasio. Sedangkan ar-rayu seringkali pijakannya adalah zan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini, orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Qs. An-Nisa 4:143. Jika kondisi tarik-menarik ini terjadi kepada seorang muslim, maka jadilah jiwanya an-nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. Allah Ta'ala menyebut jenis jiwa seperti ini dalam firman-Nya. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Qs. Al-Qiyamah 75:2. Disebut nafsul lawamah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah. Akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. 3. Jiwa yang arruh, kolbu, azam, dan akal, nya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka, jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asi syahwat semata. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Qs. Al-Furqan 25:43. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisui, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Penyebutan ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang menceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. Yusuf pukul 12.53. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar, karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Ta'ala. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Qs. Al-Jatsiyah 45:23.